Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Anwar dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membahas secara singkat tentang Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Latar belakang. OKI berdiri dengan latar belakang rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan bangsa Israel dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Masjidil Aqsa berdiri dengan megah di dalam kota Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Raja Hasan II yang berasal dari Maroko menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu. Pembentukan OKI. Pada tanggal 22 Agustus 1969 berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab. Pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT negara-negara Islam. Sedangkan untuk mempersiapkan KTT dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Arab Saudi dan Maroko kemudian membentuk panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan 6 negara: Malaysia, Palestina, Arab Saudi, Maroko, Somalia, dan Nigeria. Akhirnya KTT diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu mengutuk pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969, menuntut dikembalikannya kota Yerusalem seperti sebelum perang tahun 1967, menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, dan menetapkan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Jeddah pada bulan Maret 1970. Berdasarkan keputusan konferensi Jeddah tersebut, akhirnya dibentuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, dengan Sekretaris Jenderal OKI yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman. Tujuan OKI. Tujuan pembentukan OKI adalah sebagai berikut: berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, berusaha mengonsolidasikan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya, berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan, berusaha mengordinasikan usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina, memperteguh perjuangan kaum muslim dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka, dan berusaha menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk kemajuan kerjasama dan saling pengertian di antara negara-negara anggotanya. Struktur organisasi OKI. OKI memiliki struktur organisasi sebagai berikut. 1. Badan utama, yaitu Konferensi para Raja atau Kepala Negara atau Pemerintahan diadakan sekali dalam 3 tahun. Konferensi para Menteri Luar Negeri diadakan sekali dalam 1 tahun. Sekretariat Jenderal sebagai badan eksekutif terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan 4 asisten berkedudukan di Jeddah, dan Mahkamah Islam Internasional. 2. Komite khusus, yaitu Komite Al-Quds Yerusalem, Komite Tetap Keuangan, Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 3. Badan-badan subsidiar bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Lembaga-lembaga dan organisasi
seperti The Islamic Development Bank, Islamic International New Agency, Islamic Chambers of Commerce, dan lain-lain. Selanjutnya, peran serta Indonesia dalam OKI. Peran serta Indonesia dalam OKI cukup aktif. Indonesia pernah menduduki kursi kepemimpinan, yakni pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal anggota Komite Al-Quds yang diketuai oleh Raja Hasan II dari Maroko. Dalam bidang politik, peran Indonesia cukup diperhitungkan. Dalam KTT OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam. Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Bangladesh sebagai negara Islam. Pada tahun 1988, dalam konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI, Indonesia memprakarsai gagasan perlunya membentuk tata informasi baru dunia Islam. Peran Indonesia dalam OKI lainnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan konferensi tingkat menteri KTM OKI tanggal 9 sampai 13 Desember 1996.